Selamat siang warga Kota Pematang Siantar dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam sebuah forum diskusi dengan membahas banyak hal, terutama yang menyangkut kota ini. Kalau akhir-akhir ini kita dipertontonkan, diperdengarkan dengan isu-isu yang sebenarnya tidaklah seperti itu dari sebuah penyelenggaraan Bajar, yang kemudian menjadi pembahasan bagi banyak YouTuber yang kemudian mengembangkan narasi-narasinya tanpa mengetahui sebenarnya duduk perkaranya. Untuk itu kita menggelar diskusi lah, dialog interaktif. Sebenarnya apa penyebab bazar itu tidak jadi diselenggarakan? Untuk itu di tempat ini, di Cafe Mr. Kebas Jalan Maluku, kita menghadirkan 3 orang narasumber. Sebenarnya kita ngundang langsung wali kota, tapi wali kota kemudian mengirimkan stafnya, sekretaris Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar, Bapak M. Amam Soleh. Kemudian ada... Selamat siang, Bang. Oh, oke, sorry. Selamat siang, Bang Soleh. Okay. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bapak Astronaut Nenggolan. Beliau adalah anggota DPRD Kota Pematang Siantar. Selamat siang. Selamat siang, Pak Astronaut. Selamat menjelang Imlek lah. Masih tahun baru nggak ini suasananya, Pak? Masih tahun baru. Selamat tahun baru juga bulan Januari. Dan ada Tumpak Wilmat Huta Barat atau yang biasa dipanggil Parjalang. Parjalang ini salah satu anak muda yang konsen di industri kreatif lah. Kita langsung masuk aja, Bang Soleh, dan santai aja aku pikir ya, relax. Kemarin Diskominfo bersama banyak lah itu, ada Kepala Satpol PP, ada Kepala Dinas Perhubungan, ada dari Dinas Pariwisata menggelar konferensi pers, isinya klarifikasi tentang tidak jadi diselenggarakannya Imlek Fair di Jalan Perintis Kemerdekaan. Apa yang menyebabkan kemudian itu gagal? Baik, makasih Bang Alvin. Kalau saya bisa katakan gini, di klarifikasi itu selain yang kami rekam melalui audiovisual, kami juga membuatkan masing-masing tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing kepala dinas. Kepala dinas yang secara notabene adalah instansi teknis yang ikut menangani itu. Itu mungkin bisa kami sampaikan, dan mungkin kalau bisa terkait dengan klarifikasi, kami yakin bahwa klarifikasi yang kami sampaikan itu didukung oleh bukti-bukti administrasi, ada foto, ada video, sehingga mungkin kalau ditanya kenapa gagal, saya lebih sarankan untuk bisa melihat klarifikasi itu semua. Oke, aku udah baca memang bentuk klarifikasi itu yang menceritakan kronologis jelas gitu kan. Bahkan ada di portal Kominfo ya, di channel YouTube-nya juga ada, dan banyak yang melakukan siaran pers di situ kan. Tapi aku belum tahap untuk bertanya lah. Bagaimana Abang menyikapi ketika kemudian Imlek Fair itu gagal dan Abang langsung bereaksi untuk menggelar konferensi pers? Ini tanggal konferensi pers itu dilaksanakan 2 hari yang lalu ya, dan pembubaran itu di tanggal 8. Ini sekarang tanggal 18. Jadi kalau dikatakan bereaksi langsung, tidak juga gitu. Artinya kita juga kenapa harus melakukan itu, karena kita mengingat bahwa yang terjadi ini semakin liar, bahwa kita mencoba menyelesaikan secara persuasif, mencoba agar semuanya bisa duduk dengan tenang, ternyata makin liar, hingga kemudian kita mengambil langkah itu gitu. Oh, itu inisiatif lah ya. Jadi bukan serta-merta reaktif dengan situasi. Jadi rentang tanggal 8 sampai tanggal 16 itu ada makan waktu 8 hari ya. Jadi nggak serta-merta juga kita reaktif itu. Kita coba lakukan pendekatan juga supaya ini, karena apapun ceritanya ini kota kita. Berpikirnya seperti itu, orang-orang yang terlibat di dalamnya juga warga kita, kawan-kawan kita, sehingga kita selalu mengedepankan persuasif tadinya. Gitu. Oke, Bang Soleh, sebenarnya kan sudah sering digelar acara serupa di Siantar yang memakan bahu jalan, bahkan yang melanggar perda sekalipun masih banyak yang terjadi sekarang kan gitu. Tapi apakah kemudian pemerintah kota mengamati bahwasanya tidak terkendalinya isu-isu intoleran, kemudian menggelar konferensi pers? Apakah tujuannya juga untuk itu? Ya, kita pasti menangkap isu itu gitu. Kita melihat isu itu gitu.
Bahkan kita kadang-kadang menganalogikannya gini, kita di Siantar, untuk situasi yang sekarang ini menurut saya, dari pengamatan kami masyarakat Siantar adem kok, tidak ada geriak dan gelagat segala macam. Tapi kemudian ini menjadi isu yang liar di tingkatan pemerintahan lebih atasan. Itu yang coba kita dudukan. Gitu. Mas Ronald, bagaimana Bapak ngelihat atau mengamati lah? Kan banyak pemberitaan-pemberitaan soal Imlek Fair itu lalu seolah-olah memang digiring sebagai isu intoleransi. Seperti apa Bapak nyikapinya, Pak? Saya memang sudah mengamati sejak awal daripada baik mengamatinya lewat media sih. Saya awati kabarnya lewat media sejak awal dilaksanakannya Imlek Fair ini. Sampai yang terakhir saya baca klarifikasi yang disampaikan oleh pemerintah Kota Siantar yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Berkaitan dengan intoleransi, menurut saya kegiatan yang dilakukan yang diperdebatkan tentang Imlek Fair ini tidak ada hubungannya dengan intoleransi. Yang dilakukan itu, kalaupun ada pembongkaran paksa oleh Satpol PP, tapi yang dibongkar itu bukanlah ibadah, bukanlah penyelenggaraan ibadah, seperti apa yang tertulis di dalam aturan. Ini fair adalah suatu kegiatan penyelenggaraan untuk memeriahkan dari suatu momen keagamaan. Jadi menurut saya nggak tepat diperdebatkan kalau ini tentang intoleransi. Tapi isu sudah mulai berkembang segala macam. Iya, kami pun akan mengawal kalau itu memang intoleransi. Kita akan mengawal itu Kota Siantar ini untuk tetap menjadi kota toleran. Tapi saya tidak sependapat kalau pembubaran Imlek Fair itu dikaitkan dengan intoleransi. Memang akhir-akhir ini serangan-serangan isu itu cukup banyak dan aku pikir tidak ada yang mengkantar. Bergulir seperti bola salju, makin lama makin membesar. Dan inilah kemudian kita duduk bersama memperbincangkan ini, tapi sebelumnya saya juga ada mengundang langsung dari pihak Satkom Gajah Mada, cuma yang ketuanya berhalangan hadir. Ada juga kita undang ketua koordinator STAN itu, Bapak Ipan Saputra, tapi karena kapasitas beliau juga tidak memungkinkan untuk bisa memberikan statement di sini, karena bukan bagian dari Satkom Gajah Mada, akhirnya dengan berat hati kita tidak bisa menghadirkannya. Kemudian kita juga mengundang STTC langsung, tapi tidak mengirimkan utusannya, hanya saja ada menitipkan secarik surat semacam pernyataan lah, bukan klarifikasi. Nanti akan saya bacakan itu apa tanggapan pihak STTC, karena sebelumnya memang ada anggapan bahwasanya klarifikasi dari Pemko itu menyatakan Imlek Fair itu akhirnya tidak jadi digelar karena rumah ex Bupati Simalungun tidak diberikan untuk dipakai sebagai wadah STAN. Nah, nanti aku bacakan itu, tapi untuk ke Bang Tumpak Wilmah Huta Barat lah sebagai Siantar Men. Bagaimana Abang melihat yang terjadi belakangan ini? Ya, yang pertama sih apa ya? Kota Siantar itu memang penuh dengan orang kritis ya. Itu memang satu fenomena yang nggak bisa kita pungkiri. Nggak tahu karena memang kita suka kongko kali. Jadi percakapan-percakapan kongko ini membuat kita semakin kritis. Dan isu-isu itu sering dibicarakan kan di tempat kongko-kongko itu sendiri. Nah, kemudian kalau fenomena soal intoleran, aku pikir itu apa ya, narasi-narasi yang cukup dangkal sih. Itu narasi-narasi yang cukup picik gitu. Ini tidak ada urusannya sebenarnya dengan intoleran, dengan kaum-kaum yang apa namanya tidak suka mungkin peaceful ya perdamaian di Kota Pematang Siantar. Dan artinya tapi ini juga perlu loud and clear bagi semua yang nonton podcast ini. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada hubungan dengan isu toleransi dan lain-lainnya. Ini murni konflik kepentingan. Dari analisa saya, secara delik hukum ada namanya azas praduga tak bersalah. Jadi saya juga memberikan analisa ini sebagai azas praduga tak bersalah bahwa ini konflik kepentingan. Konflik kepentingan, saya setuju itu. Ini adalah konflik kepentingan yang harus melarikan isu, yang harus mengorbankan orang,
yang harus juga mengorbankan ada nilai-nilai ekonomi mungkin. Atau yang keempat, ketidaksesuaian harapan adalah nilai mahal dari kontestasi Imlek Fair. Terlalu mahal harganya. Iya, ini harga yang cukup mahal kalau kita plesetkan menjadi isu intoleran. Nah, kemudian yang kedua, catatan kegiatan ini sebenarnya harus menjadi counter attack bagi Pemko. Ini harus menjadi serangan balik sebenarnya. Artinya ini catatan kritis, apalagi tahun baru, alangkah lebih cepatnya Pemko Siantar mengevaluasi diri. Ini catatan kritis sebenarnya. Pemko Siantar harus mengevaluasi diri. Selain persoalan harus, mungkin ini ada kepanikan juga di wali kota. Sorry to say, mungkin ini bisa ditayangkan. Saya melihat ini ada kepanikan juga di wali kota sendiri. Gimana kemudian Bang Tumpak ngelihat itu, makanya kemudian menyimpulkan ada kepanikan? Ya, kepanikan, saya lihat kepanikan di wali kota ya, dari kacamata saya mengamati. Yang pertama mungkin SKPD sudah mulai harus menertibkan. Ya, artinya kalau cerita Bang Soleh, saya harus menanggapi yang dari Bang Soleh katakan. 8 hari. 8 hari ini kan waktu yang panjang sebenarnya untuk merespon isu yang emergensi. Apalagi case-nya force major yang harus. Ini kan situasi yang tidak diharapkan oleh Bang Soleh mungkin, mewakili Pemko, tidak diharapkan oleh para Satkom, tidak diharapkan oleh TTC. Karena kan ini awalnya udah lancar nih, tiba-tiba hard landing, ya kan? Hard landing yang terjadi. Nah, artinya ketika ini diplesetkan menjadi isu intoleran, ini kan wali kota punya kepanikan menurut saya ya. Karena apa? Contoh, kenapa leading opinion-nya lebih kepada kegiatan-kegiatan yang berbau bantuan-bantuan? Ya, yang pertama. Yang kedua, kenapa di dalam politik ada namanya semiotika, simbol, tanda, dan makna. Contoh juga soal baliho, billboard. Nah, ini kan semiotika yang menunjukkan titik-titik kepanikan menurut saya gitu. Artinya cara merespon isunya Setelah ya? Iya, setelah. Walaupun 2-3 hari sebenarnya, tapi kan kalau merujuk ke Bang Soleh kegiatan itu harusnya di tanggal 8. Nah, ini kan berarti ada terpaut waktu yang panjang untuk merespon lewat simbol-simbol tadi. Jadi artinya ditambah lagi dengan konferensi pers. Nah, kalau memang gentleman Pemko Siantar harusnya multi pihak dong. Ya Maksudnya? Kan? Ya menghadirkan aja multi pihaknya langsung. Itu yang gentleman. Iya. Tidak harus versi Pemko. Iya. Undang aja multi pihaknya. Benar-benar bersepakat dan menunjukkan simbol dari toleransi itu. Oke. Iya, betul, aku setuju itu. Saya baru tanggapi. Silakan, Bang. Jadi gini, saya pikir kita sepakat bahwa pembubaran itu tidak ada kaitannya dengan acara keagamaan. Sepakat. Dan itu juga yang kami pikirkan, sehingga kemudian tidak perlu kami melakukan langkah-langkah reaktif untuk mengantisipasi respon orang terhadap pembubaran itu. Karena toh yang kami lakukan adalah bagian dari penegakan peraturan, menjalankan tugas. Nah, kalau kemudian setelah kami berpikir demikian, tapi dinamika yang berkembang adalah bahwa isu intoleran itu, saya mungkin kalau tadi perjalanan pakai diksi panik dan segala macamnya, apapun dalam situasi apapun bagi kami memang harus menyikapi situasi itu gitu. Saya tidak mau masuk ke dalam diksi panik atau menurut kami itu memang harus kami lakukan. Karena memang, Bang, kupotong sedikit, banyak sejumlah kepala SKPD yang hadir dalam klarifikasi Terus itu. satu lagi gini, mungkin dengan pakai istilah semiotik dan kemudian kegiatan-kegiatan itu sudah terjadwal sebelumnya, bukan karena serta-merta untuk pencitraan segala macam. Itu memang sudah terjadwal bahwa ada undangan dari pihak Walubi, ada undangan dari pihak ICTC. Momentum yang ketemu lah. Momentum itu bukan tiba-tiba Seolah-olah settingan ya. Tapi kemudian kan kalau orang nggak suka kan selalu melihat dari perspektif yang salah gitu ya, perspektif yang salah. Jadi bukan kalau kita lakukan kemudian orang mengatakan itu pencitraan, ya kita mau bilang apa? Tapi memang itu bukan kita lakukan hanya karena responsif terhadap situasi kepanikan yang disebut tadi itu. Walaupun di tempat yang sama ya kegiatan itu. Ada di Budisman Jusri yang di Jalan di Pematang, kemudian ada di Sultan Agung. Sultan Agung kan pengulangan. Ada penduplikasian kegiatan yang sama lah. Kebetulan mereka punya acara yang sama dengan beda. Iya, bagi-bagi sembako di Budisman Jusri. Jadi banyaknya ruang tapi harus tempat yang sama gitu. Oke, Bang, lanjut. Terus yang kedua gini ya, tadi mengikut cerita orang Siantar, kita penuh dengan orang kritis. Tapi, mohon maaf kalau saya bilang bahwa orang baik di Siantar lebih memilih diam untuk tidak mau bereaksi. Sementara orang yang tidak baik terus, makanya kemarin saya bilang, ayolah, yang seperti paslon, yang
Misalnya kalau saya katakan, yang gak usah nunggu diundang di podcast ya, kalau memang bersuaralah gitu. Bahwa kita baik-baik saja, kita tidak ada intoleransi di Siantar ini. Mungkin itu tambahannya. Jadi murni ini karena penegakan perda. Kembali kalau itu ditanyakan, saya kembalikan kepada kronologisnya itu ya. Satu catatan gini, mungkin orang tidak menangkap tersiratnya, tapi kalau orang mau melihat secara detail penjelasan kami itu bahwa rencana Imlek Fair yang kami rencanakan itu dan kita sepakati dengan Satkom ketika menghadap wali kota itu mulai tanggal 10 sampai tanggal 20 atau batas waktu lain sesuai dengan kesiapan panitia. Sehingga kemudian dalam pembicaraan kami muncul tanggal 14 sampai tanggal 21. Mungkin jadi pertanyaan kita, kenapa tanggal 6 sudah masuk barang? Jadi tanggal 7 sudah masuk barang, surat diurus dalam posisi 1 hari. Saya nggak mungkin mengomentari itu semua, tapi kan menjadi sebuah pertanyaan itu. Sementara dari awal ketika kita menghadap tanggal 4 wali kota Satkom didampingi Wadan Denpom, dan itu saya sampaikan di klarifikasi, rencana kita itu tanggal 10 sampai tanggal 20 atau pada waktu lain 14 ke 21. Oke, aku minta Pak Astronot untuk menanggapinya, tapi dari cerita Bang Soleh aku melihat ada penegakan perda di situ. Kenapa kemudian itu tidak jadi digelar? Walaupun ada juga tersirat pemakaian rumah ex Bupati Simalungun yang seyogianya bisa digunakan, ternyata tidak diberikan pihak terkait yang menguasai itu dengan alasan kapasitasnya tidak mampu menampung banyaknya stand. Bagaimana? Oke, sebelum saya ke situ, saya mau katakan, mau tegaskan kembali, kota Siantar kita ini jangan dicampuri dengan orang-orang provokator seolah-olah Siantar ini kota yang intoleran. Tidak, Siantar ini sampai sekarang kita baik-baik saja. Kemudian saya tidak pernah mendengar ada statement dari etnis Tionghoa atau etnis Cina tentang penyelenggaraan ini bahwa menyebut mereka tersinggung, mereka teraniaya, mereka tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Nah, ini harus kita klarifikasi. Siantar kita ini baik-baik dan tidak ada peristiwa semacam pelecehan keagamaan itu dulu. Benar. Saya masuk ke situ. Saya mau tanya, emang di Siantar punya tempat khusus kalau penyelenggaraan hal-hal seperti ini? Penyelenggaraan keagamaan, event-event. Kita tidak punya sampai hari ini. Ya, kenapa? Karena justru kita tidak punya sampai bermohon ke STTC rumah yang dia kontrak itu. Itu karena kita memang tidak punya. Ya, tidak ada peraturan yang kita buat atau tidak ada tempat yang kita siapkan untuk hal-hal seperti ini. Kemudian hal-hal seperti ini mestinya boleh berupa kebijakan, boleh dong. Karena ini sementara, bukan permanen. Dalam rangka mendukung keramaian kota Siantar untuk merayakan event-event tertentu, termasuk tadi event perayaan keagamaan oleh etnis Cina ya. Nah, itu dia. Tapi bahwa ada perda yang melarang tidak boleh di trotoar segala macam. Dalam event ini boleh pengecualian karena dia hanya temporary. Dan efeknya dari perayaan itu memang harus ada penjagaan sehingga diurus izin ke sana kemari. Maksudnya untuk penjagaan itu izinnya tadi. Ya, selain saya soroti tadi, saya baca klarifikasi daripada penyelenggaraan ini, minta izin dari kelurahan sampai ke sana. Itu saya mau kritik bahwa untuk kota Siantar itu perlu disederhanakan. Untuk menyelenggarakan suatu event itu, izin itu pernah dan koordinasinya valid gitu loh. Ini hari ini dikeluarkan dari instansi ini, tiba-tiba dari Satpol PP tidak. Padahal penyelenggara event sudah bertemu dengan wali kota. Ini semua di bawah yang tadi menuntut itu sehingga Satpol PP juga membubarkan, ini di bawah wali kota. Ini koordinasinya seperti apa gitu loh. Di luar daripada soal kontroversi yang tadi dipertanyakan, yang diperdebatkan. Tapi saya mau kritisi di sini soal penyederhanaan izin daripada untuk membuat suatu keramaian itu, apalagi yang berkaitan dengan keagamaan. Ini terjadi pergolakan, ini terjadi keributan, kita harus jujur lah. Ini mungkin ada bisnis di sini yang memanfaatkan hari besar keagamaan, nggak jujur gitu loh. Nah, tapi kembali seperti tadi saya bilang, kita harus sadar bahwa Siantar tidak punya tempat khusus untuk menyelenggarakan event-event tertentu, untuk membuat keramaian di kota Pematang Siantar ini, untuk memajukan kota Siantar ini. Jadi kalau ada yang menyatakan biasanya di Bandung, biasanya nih, inilah yang saya perbaikin. Jangan kata-kata biasanya, itu pun tidak kok. Tidak ada izin, tidak ada di perda kita yang kita tetapkan itu menjadi izin tempat penyelenggaraan itu. Tapi orang coba katakan, coba didefinisikan. Orang bilang
biasanya itu belum tentu benar. Kalau saya lihat, saya cocok di Jalan Singamaraja tidak, itu cocok karena memang lalu lintasnya tidak ramai. Kalaupun itu ditutup digunakan tidak ramai. Nah, seharusnya kalau kita sadar, ada Malik kasih aja. Nah, aku ke Bang Tumpak dulu. Ini kan Imlek Fair, tapi bukan hanya sekedar ada stand, banyak kegiatan-kegiatan yang sejenis tapi nggak serupa. Ya. Yang nantinya akan kita gelar, kata Pak Astronot, kita memang nggak punya wadah. Aku berpikir penggunaan Adam Malik itu tidak akan pernah bisa kita menyaksikan artis ibu kota untuk manggung di situ, karena regulasi tidak memperbolehkannya. Bang Soleh, penggunaan Adam Malik itu menurut Perda untuk apa aja? Di Perda 5/1989, jadi penggunaan Adam Malik itu disebutkan untuk kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Itu aja. Dan kegiatan kenegaraan, itulah yang bisa disebutkan di situ. Oke. Dan perdanya waktu itu cuman, kalau saya hitung ya, nggak seperti produk legislasi yang sekarang ini ya. Produk legislasi kan selalu bicara ketentuan umum sampai peralihan dan segala macamnya. Itu hanya ada 4 lembar, menurut saya itu. Hanya menyebutkan itu saja. Itu yang aku tangkap dari Pak Astronot, bahwasanya kita nggak punya wadah. Padahal sebenarnya itu bisa dipakai kan, Pak? Ya, itu tadi saya bilang, kalau dengan alasan penegakan Perda, kita dukung bahwa Siantar ini ditegakkan peraturan itu, kita dukung. Tapi menurut saya dengan alasan penegakan Perda, event yang kemarin juga, di luar saya tidak mendukung, di luar persoalannya, di luar itu ya, tapi saya bicara soal penegakan Perda. Hari ini juga Siantar banyak penyalahan yang melanggar Perda. Yang permanen, ini yang kemarin itu insiden, bukan permanen, sementara. Kalaupun itu diselenggarakan di situ, oke, melanggar Perda, tapi itu sementara. Hari ini Siantar banyak tempat yang dipakai melanggar Perda, tidak ada penertiban. Contohnya fasilitas jalan ya Pak, Iya. yang berubah fungsi. Iya. Tidak kemudian memikirkan pejalan kaki, itu salah satu contoh ya Iya. Pak. Apa lagi kira-kira Bang Tumpak? Yang pelanggaran Perda kemudian permanen itu? Permanen, ada, banyak. Oke, nanggapi itu ya Bang Alvin. Yang pertama sih, kalaupun ada perdanya, ini kan kembali lagi soal political will. Wali kota itu kan absolut kekuasaannya mengurus kota Siantar ini. Di atas perda ada perwa. Di bawahnya. Di bawahnya. Jadi artinya itu bisa lapis. Penguatan. Ya kan gitu. Artinya wali kota diberikan kewenangan melakukan kebijakan dalam berdiri di atas segala kepentingan, berdiri atas segala golongan untuk kemaslahatan orang banyak warga Kota Pematang Siantar. Itu jelas, loud and clear. Contohnya, buktinya baru-baru ini Dinas Koperasi buat acara, bisa kok dia ada Malik dengan transaksi jual beli ada. Ada kegiatan. Maksudnya iya, itu benar. Ada komersil Iya, di situ. ada. Ya. Maksudnya gitu. Jadi itulah keunggulan juga produk hukum. Ada tafsir-tafsir di dalamnya. Dan memang itu seolah-olah bisa aja dipelihara tafsir itu. Iya kan? Pasal-pasal itu kan sengaja itu menjadi tafsir. Karet. Iya kan? Pasal karet lah bisa disebut. Jadi artinya bahwa ini kan soal kalau presiden yang terjadi saja sudah membuktikan komersialisasi di lapangan Adam Malik bisa. Berarti kan bisa dong harusnya. Nggak pandang bulu, siapa aja Ya, pun boleh. Harusnya bisa. Itu bisa diakui sama Bang Soleh juga bahwa Adam Malik yang baru-baru ini Iya. dengan korporasi juga itu. Iya. Beberapa korporasi ada di Iya. dalam itu. Kebetulan juga yang kedua saya sangat menikmati pameran-pameran di Kota Siantar ini. Mau Imlek Fair saya selalu ikutin. Saya paling senang melihat acara itu juga karena ornamennya ya. Iya. Ya. Artinya yang kedua ini kan bisa. Tapi saya tidak mau kebijakan wali kota kali ini karena like dislike, ketidaksukaan. Nah ini jangan, ini motivasinya ketidaksukaan. Tidak suka dengan A, B, C, D, E, tidak jadi. Baru kemudian, saya tidak mau juga wali kota yang sekarang ditunggangi. Ada invisible hand, tangan-tangan yang tidak nampak, tapi bisa mengarahkan kebijakannya wali kota. Bukan wali kota itu sendiri. Tapi mungkin saja juga penyelenggaraan ini ada penyimpangan dari seharusnya dari yang tadinya bernafaskan keagamaan, tapi saya kira mungkin kegiatan ini juga Itu turunannya. menyimpang kan gitu, sehingga jadinya semua gampang, jadi semuanya menarik diri kan gitu. Nah itu yang kedua. Jadi ini kan kita kan bagi besar harapan sama wali kota ya. Kita punya harapan yang besar dengan wali kota. Artinya
di tengah banyaknya isu yang berseliweran tentang wali kota sendiri, kita mengharapkan leadership, kepemimpinan dari wali kota untuk menertibkan ini semua. Jadi kalau ditanya, ini juga catatan kritis juga buat DPRD kita, segerakanlah perda tentang itu. Perda tentang retribusi, perda tentang pemanfaatan dari lapangan Adam Malik. Harusnya kalau DPRD-nya gokil, keren, ini kesempatan DPRD menyatakan sikap. Boleh saya tanggapi langsung. Tunggu dulu Bang, biarkan dulu dia. Biarkan, nanti ada waktu. Ini kesempatan DPRD loh harusnya. Apalagi tahun politik. 2023, ini kesempatan DPRD harusnya. Sebenarnya aku mau ikut nambahkan Ya, itu juga. bentar dulu. Ini kesempatan para DPRD mau fraksi, apalagi ada PDIP di sini ya. Ini kesempatan mereka harusnya melakukan positioning keberpihakannya atau menetralisirnya atau menunjukkan bagaimana dia pengayoman untuk gender voters. Kan itu harusnya. Kalau memang jadi politisi, saya ragu. Apakah memang politisi nih untuk memanfaatkan momentum ini untuk kebaikan ya? Bukan hanya untuk kepentingan pemilih, bukan hanya untuk kepentingan kontestasi, tapi keberpihakan DPRD sebagai representasi rakyat. Harusnya DPRD menyatakan pernyataan sikap di sini. Harusnya pimpinan-pimpinan melakukan pernyataan sikap gitu. Saya nggak tahu nih apa yang terjadi, tapi ini adalah ruang sebenarnya para pimpinan-pimpinan kita melakukan positioning, pernyataan sikap. Tidak harus membela Hamam Soleh, tidak harus membela pihak yang ikut terkait di situ. Tapi bagaimana menetralisir ini semua, mengcounter ini semua. Begitu apalagi PDI gotong royong berdiri atas keberagaman ini. Ini. Kalau itu sampai hari ini kami DPRD juga khususnya kami PDIP bahwa kita tetap mengawal bahwa kota ini harus kota walaupun tidak ada pernyataan sikap ya. Sekarang ada buku tagih semua. Walaupun kita tidak mengeluarkan udah gini. tapi hari ini kami tetap tegak berdiri di situ. Aku mau ketagih dulu. Jadi pertama aku ditempatkan di pariwisata, perintah pertama itu dari Pak Astro ke Pak Kadis. Apa itu? Untuk bagaimana lapangan itu bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat secara umum, tidak terhalangi oleh Perda. Masyarakat secara umum tidak Ya, komersil. seperti Bang Alvin tadi bilang lah, bahwa kita bisa ada konser musik, ada tablik, ada apa semua bisa melakukan lapangan itu. Itu yang saya saya juga baru berapa bulan di pariwisata kan. Itu permintaan Bang Astronot ke Pak Kadis. Coba kalian kumpulkan dulu, kalian inventarisir dulu beberapa peraturan sehingga bisa kita bahas bersama. Setelah itu setelah tahun baru kayaknya agak apa, makanya tagihannya di situ gitu. Bukan. Saya masih komen seperti itu, Pak. Betul, Pak. Karena tadi seperti saya bilang bahwa kita pun memang tidak punya lokasi khusus untuk hal seperti itu. Cuman kalau sifatnya ada Malik itu dipergunakan komersial, sudah bisnis, itu beda. Gitu loh. Tapi kalau untuk bersifatnya sosial, saya beranggapan seperti Imlek ini harusnya yang diselenggarakan, misalnya Imlek Fair ini. Imlek Fair ini harusnya di dalamnya itu ada sifat sosial. Misalnya pasar murah, kita harus dukung. Tapi kalau dia bisnis, no. Tapi kalau penyelenggaraan Imlek Fair itu dalam rangka menyelenggarakan perayaan keagamaan itu, di dalamnya dikemas untuk membantu masyarakat, ya itu oke. Itu loh. Dan masalah. Tapi kalau dimanfaatkan Imlek Fair ini adalah urusan bisnis yang komersil, salah bos. Itu yang saya maksud tadi. Itu yang kita harus komit di situ. Biasanya kan banyak event-event keagamaan itu, merayakan event keagamaan itu melakukan bakti sosial, berbagai macam caranya, termasuk misalnya mengadakan pasar murah. Kalau dibuat Imlek Fair dilakukan oleh etnis Tionghoa, Imlek Fair lalu melakukan pasar murah, oke. Kita harus berikan lapangan Adam Malik. Oke, kita cut sebentar, kita akan lanjut setelah ini. Oke, kita lanjutkan diskusi ini, diskusinya semakin menarik lah. Tapi tidak kemudian saling menyalahkan ya. Tidak juga kita mau mengangkat isu intoleransi, membahasnya terlalu dalam. Karena sesungguhnya ini soal birokrasi, soal perizinan, soal kepentingan juga mungkin. Nah, kalaulah kemudian kemarin Bajar itu tidak diperbolehkan di situ dan ada inisiatif dari pemerintah kota untuk memindahkan ke Adam Malik, walaupun mungkin itu melanggar perda, tapi karena dilihat dari sisi lain ada juga yang melanggar perda sudah lama dan permanen, itu tidak ada eksekusinya. Kenapa pemerintah kota nggak inisiatif? Udah nih pakai nih lapangan Adam Malik. Bang Soleh coba. Baik, ini sekaligus mungkin tanggapi dari Bang Asrono tadi gitu ya, bahwa kenapa perizinan sejelimet itu gitu ya.
seolah-olah tadi bukan seolah-olah tadi Bang Asro dengan bahasnya, kenapa orang yang meminta izin harus disuruh ke sana ngurus kantor lurah, harus ke sini, ke Dinas Perhubungan, ke Satpol, semua segala macam gitu. Yang pertama saya ingin bilang gini, bahwa sesuatu kebijakan itu pasti memerlukan pandangan yang komprehensif. Dalam konteks pameran ini, kita harus lihat dong, menurut lurah, kacamata pengamatan lurah di wilayahnya apa? Apakah ada gejolak dan segala macamnya? Dinas Perhubungan. Bang, ini nanti ku minta Pak Astro menanggapi ya, Bang. Siapa? Karena ini menarik. Jadi grogi kan? Iya. Siap-siap aja, Bang. Ya, Satpol juga melihat, atau Kesbang juga melihat dari unsur ketertiban umumnya gitu ya, ketentraman dan ketertibannya. Artinya bisa melihat secara holistik dalam sebuah persoalan itu. Itu kemudian mungkin kalau ada kesannya misalnya justru akan mempersulit, itu memang yang terjadi sekarang ini. Dan kalau terkait dengan perizinan, memang sudah ada aplikasi OSS yang bisa membuat itu jadi mudah, karena dia tinggal buka aplikasinya, entry datanya, mungkin bisa pengurusan perizinan. Tapi itulah yang terjadi Siantar, dan kami tentu siap saja membuka diri kalau memang itu ada perbaikan gitu kan. Kemudian yang kedua, kayak cuma menganalogikan gini ya. Kita kalau ditanya, kalau semua orang tertib ya enak juga gitu. Ibarat orang razia Bang Alvin, polisi berdiri 2 orang di pinggir, lewat 5 orang naik kereta nggak pakai helm. Yang ditangkap kan bilang, itu kok nggak ditangkap gitu. Nah, mungkin analoginya, mungkin ilustrasinya seperti itu aja gitu. Bukan, nggak, Alvin dulu yang ngeles ini gitu kan. Aku nggak mau menanggapinya, Pak Asrono yang ku minta menanggapinya itu. Kemudian terkait dengan, saya setuju ya bahwa, dan itu yang sering terjadi. Saya ingin bilang gini, kita memang tidak punya tempat saat ini untuk masing-masing anak kreatif, katakan anak kreatif atau masyarakat bisa mempresentasikan atau menunjukkan kreativitasnya, hasil dan segala macam gitu ya. Dan itu memang kelemahan. Tapi jangan juga selalu membandingkan dengan kota-kota besar. Itu yang selama ini jadi titik kesulitan kita juga. Kenapa Medan bisa nutup jalan dengan Chinatown segala macam? Medan tempatnya banyak, luas wilayahnya luas. Jadi dengan skup kita ini, saya berpikir bahwa kalaupun ada tempat yang sederhana, tapi bisa melahirkan sesuatu yang besar, itu yang harus kita ingin kita ciptakan. Dan saya akan ngomong nanti ke Bang Asro di luar ini, Bang ini proposal saya gitu, untuk ruang kreatifnya, dan kita sudah gambar itu. Mungkin itu. Oke, Pak Asrono, kan ada saya dengar bahwasanya ada rancangan Ranperda lah, bahwasanya nanti lapangan Adam Malik itu akan bisa digunakan untuk kegiatan komersil. Sejauh mana itu udah dibahas di DPRD, Bang? Dan Abang sebagai apa di situ? Di Ranperda itu? Kemarin Ranperda itu dibahas per komisi yang membawahi. Meskipun saya di bagian sebagai ketua Bapemperda, tapi di dalam pembahasan akhirnya kan semua anggota DPRD bisa memberikan tanggapan atas perda itu. Di situ sudah kita buka ruang. Kalau sifatnya komersil memang harus bayar, itu aja. Tapi kalau dia bersifat keagamaan atau untuk mendukung perekonomian UMKM, tidak. Itu yang kita sampaikan. Jadi kita harus membela UMKM dan juga yang keagamaan atau bersifat nasional juga kita harus bela juga. Nah, kita harus jujur bahwa memang fasilitas kota ini masih kurang terhadap hal-hal seperti itu. Itu sebabnya menurut saya lapangan Adam Malik itu yang letaknya di tengah kota, kita butuhkan untuk dibuka ruang untuk kegiatan-kegiatan yang tadi kita bahas. Ya, bahwa ada perda kita yang mengatur kota ini benar. Tapi menurut saya, perda itu bisa dikecualikan untuk hal-hal tertentu dan sifatnya bukan permanen. Artinya dilanggar perda itu sifatnya permanen, sudah ada perdanya melarang, lalu tetap dibuat di situ. Bukan itu yang dimaksud. Saya melihat event ini kan awal lah ini, pemicu lah ini, Imlek Fair ini. Ini kan bersifat sementara. Di kota lain, di tempat lain juga atas nama suatu perayaan bisa saja mengabaikan perda itu. Bukan mengabaikan ya, tapi dikecualikan sementara itu. Sanksi dari pelanggaran perda itu apa, Pak? Itu yang kita belum bahas di perda terantip yang diajukan, belum dibahas di DPRD. Seharusnya di situ disebutkan sanksi itu mulai dari denda, teguran, denda hingga kurungan ya, hingga penjara sifatnya ya. Itu mungkin bisa diatur di situ. Tapi
Tapi dengan alasan yang kemarin, kejadian kemarin, dengan alasan penegakan perda, saya rasa kurang pas. Saya mengkritik sebagian banyak di Kota Siantar ini yang sudah permanen, sudah lama permanen dia itu melanggar perda nggak ditertibkan. Akhirnya jadi timbul kecemburuan sosial, Bang Soleh. Tunggu. Penegakan perda kan tidak harus dilihat bahwa katakan gini, salah satu penegakan perda itu adalah setiap yang berupaya itu menerbitkan izin, mendapatkan izin gitu ya. Oke. Dan perda kita juga memungkinkan itu. Untuk sampai mendapatkan izin, ada pertimbangan teknis dari OPD teknis yang menanganinya. Itu juga belum didapatkan secara utuh kan. Dan itu memang pada saat itu disurati lurah. Surat lurah menjawab surat Satkom yang pemberitahuan dijawab oleh lurah, tolong dilengkapi izin-izinnya ini gitu. Sehingga kemudian pertimbangan secara holistik bisa terlihat bahwa tidak ada yang Nah, ini belum selesai pertimbangan itu, Pangkot sudah berdiri gitu. Ada lagi yang menarik yang aku amati dari kota ini, Bang Astronot. Kita kan punya PAD dari parkir. Ya kan? Tapi dengan melanggar perda itu sendiri. Fasilitas untuk pejalan kaki itu dijadikan lahan parkir. Bahkan kalau Bapak lihat, aku manggil Bapak, manggil Abang, suka-suka hatiku ya kan. Kalau Bang Astronot lihat, ada yang malah sudah di mapping, sudah di line itu, aspal itu sebelah kanan, sebelah kiri, ini boleh untuk parkir gitu. Seolah-olah itu jadi legal, padahal itu adalah badan jalan. Gimana Bang Astronot? Ya itu tadi saya bilang ya. Akhirnya kita bicara banyak pelanggaran yang menurut saya sudah melanggar perda. Ya. Tadi Pak Soleh bicara soal perizinan tadi, harus urus mulai lurah segala macam kan gitu ya. Menurut saya perlu disederhanakan yang seperti itu. Kenapa perlu penyederhanaan? Ini juga semangat daripada pemerintah pusat juga. Saya melihatnya di situ ya, kegiatan seperti itu saja, Imlek Fair ini saja, jenjang mengurusannya ke sana kemari cukup panjang. Apalagi soal investasi. Aku ragu Pak, ini konflik kepentingan nih Pak. Ya justru itu tadi. Untuk mengurai kepentingan itu, konflik kepentingan tadi benar. Konflik kepentingan tadi perlu dibangun suatu sistem gitu loh. Suatu sistem perizinan tadi perlu. Mestinya orangnya tidak ketemu. Itu dikurangin. Kontak persen perusahaan izin itu kan. Kenapa? Disitulah terjadi masalah itu kan gitu. Itu yang saya bilang tadi. Harusnya di Pemko sendiri menciptakan yang kalau diajukan perizinan ini sudah terkoordinasi. Gitu loh. Tidak perlu saya jumpa kata Sukma ini kan tidak. Bisa saja ada UPT dulu, ada amplop dulu, bisa saja. Makanya saya bilang tadi perlu dibentuk suatu sistem. Penyederhanaan izin itu perlu. Bang izin terbang kayaknya podcast saya ini minum mineralnya ada, kopinya juga ada gitu kan. Sambil minum tapi nggak apa-apa, lanjut ya. Aku minta tanggapan Bang Tumpak dulu. Bang Tumpak, nantinya kalau Ranperda ini kemudian jadilah perda, tentu kan itu perlu sosialisasi kan Pak. Bahkan sebelum membahas ini pun kita harus minta dari akademisi, banyak hal yang harus kita siapin. Kalaulah nanti kemudian itu lahir perda baru tentang penggunaan Adam Malik, apa dampaknya bagi Kota Siantar Bang Tumpak? Ini udah langsung direkam ya? Oke. Ya, memang kan kita ini dulu ya Bang, sebelum aku tanggapin itu, ini kan prolegda usulan inisiatif DPRD kan, yang soal penggunaan Adam Malik dalam perdanya retribusi ya Bang? Pak, perda retribusi. Oke. Ya, tunggu dulu. Kita bicarakan Adam Malik itu memang inilah lokasi strategis di Kota Pematang Siantar adalah kota. Bukan tidak ada lapangan lain, ada lapangan ada juga lapangan horbo, ada juga stadion kita ada juga. Tapi inilah yang paling strategis yang menjadi topik pembicaraan kita kan gitu, yang menjadi perhatian kita. Nah, kalau kita merunut ke belakang, udah banyak sih kegiatan di Adam Malik. Sampai prahara pun sudah ada. Terboikot kegiatan tidak bisa dilaksanakan pada hari H. Judika dulu. Nah, itu artinya udah naik ke panggung turun lagi ya? Itu ada case-nya kan begitu. Nah, tapi kita kan semua tahu ya bahwa ada politik sandra di sini. Politik sandranya apa? Kalau dilakukan ini ada banyak yang ngeten, terus kemudian jadi berita, jadi cuitan, jadi informasi,
yang dikelola sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kan begitu. Artinya Bang Hamam Soleh sudah cukup mahir lah untuk hal itu. Ketika itu Bang Soleh juga pernah melakukan bajar di sekeliling itu, tidak di dalam, tapi di sekeliling itu. Dan itu juga nggak hanya Black Fair sebenarnya Bang Tumpak, Ramadan Fair juga digelar di situ. Makanya juga. Bang, artinya Christmas season. Iya, Christmas juga di situ. nah, Enggak, Christmas jadi cuma kan saya kan banyak bersentuhan ya dengan IO, dengan pelaku-pelaku industri kreatif bahwa mereka kan punya ketakutan. Ini harus terang benderang kita bukakan. Ketakutan ada additional cost yang besar. Kenapa Bang Soleh? Kok ini? Memang apa baru itu? Bukan additional player ya. Ya, additional cost loh. Ada additional cost yang mungkin mereka tuliskan penuh itu secara formil. Mereka akan malu juga menuliskan itu mungkin. Additional cost yang lebih besar yang harus dibayarkan. Gitu. Additional cost berbentuk advantage. Kenapa itu terjadi? Nah, kenapa itu terjadi additional cost yang besar ini? Yang pertama, pemerintah tidak pernah berdiri di atas seluruh kepentingan. Di atas seluruh kelompok ini sendiri. Artinya, kalau tegas saja pernyataan sikap dari pemerintah untuk itu, ini clear kok. Nggak akan ada politik sandra. Kupikir nggak hanya tegas terkait pernyataan sikap, harus dalam bentuk Ya action, call to action. action-nya harus Iya. ada, call to action-nya. Nah, maksudku adalah kalau ini benar-benar clear, benar-benar terkonfirmasi dengan baik, apalagi ini memang betul-betul pemerintah menggaranti ini semua. Ini politik sandranya nggak akan ada. Additional cost-nya akan hilang. Gak usah jauh-jauh, ada berapa perusahaan rokok yang sering buat event? di ada Malik. Di Kota Siantar lah kita sebut. Yang bahkan gudangnya di Jalan Medan sana banyak gitu. Artinya ini mau kok membuat ini karena ini kan sudah menjadi gawean rutin mereka. Belum lagi kita bicara produk-produk lain ya. Industri korporasi yang lain. Ini sebenarnya kalau dibuka aja keran ini lewat Perda ini. Oke. Saya sebenarnya agak susah berharap dengan Berarti DPRD. kalau dibuka Perda ini, additional Cost itu hilang. hilang. Iya. Oke, mungkin ada yang kehilangan mata pencarian mungkin. Ada yang kehilangan sumber oase gitu ya. Sumber-sumber mata air di padang gurun. Tapi sudahlah gitu loh. Kalau kita merindukan Siantar, lepaskanlah itu. Politik sandranya lepaskan, kepentingan-kepentingan. Karena apa? Bayangin aja dampaknya itu besar. Satu event aja, nggak usah jauh-jauh. Event komunitas saja. Kalau jalan saja, seperti yang saya biasa lakukan di luar Siantar, saya banyak bergerak memang di luar 1000 Siantar. tenda kemarin ya. Seperti 1000 tenda. Satu hari aja, eventnya 3 hari 2 malam, itu bisa kosnya sampai 3 miliar. Uang yang berputar. Masih event komunitas, belum event korporasi. Ini kan dua hal yang berbeda, event komunitas dengan korporasi. Artinya, akan banyak orang juga yang mendapatkan saluran-saluran berkat dari hamba-hamba ini, gitu loh. Jadi, udahlah kita lepaskan aja politik sandra. Bagaimana seolah-olah ini tanpa kalian, tanpa orang-orang tertentu, tanpa kacamata orang tertentu, ini nggak bisa dimanfaatkan gitu. Nah, kemudian kalau umpamanya ini sudah ini sebenarnya cukup lambat menurut saya. Sorry itu saya Bang Astronot, Perda ini cukup lambat untuk segera dipacu gitu. Karena apa? Sampai sekarang FGD-nya belum terlaksana kok. Padahal tahapan FGD di Perda harusnya ada. Ini belum masuk loh tahapan FGD. Karena sebelum dia dijadikan sebagai bentuk dia kan harus di-FGD-kan dulu. Setelah di-FGD-kan, kemudian ada undangan-undangan para pihak, kemudian menjadi RAN. Kan begitu dia. Sebelum RAN Sebelum Perda. RAN harus ada FGD-nya dulu. Ini yang diajukan ke RAN. Kemudian dibicarakan sampai jadi Perdanya sendiri. Bahkan sebelumnya harus ada multi stakeholder yang hadir, kemudian public hearing, RDPU lah istilahnya, rapat dengar pendapat umum dan lain. Tahapannya ini panjang sebenarnya. Nah, kalau dari tahun lalu sampai tahun ini, saya nggak tahu nih, kalau ini masih nggak masuk dalam prolegda tahun ini, Bang? Masuk. Masih masuk dalam prolegda. Kalau memang masih masuk dalam prolegda, saya harus tagih juga komitmen Iya. dari DPRD. Ini tenggat waktunya, deadline mau sampai kapan? Disahkan. Kupikir karena ada case ini bisa lebih cepat. Iya, harusnya bisa lebih cepat. Saya nggak tahu. Saya dapat bocoran tadi, informasi A1 katanya Bang Astronot tidak ketua Ban Perda lagi. Loh, Masih. Masih? Ban Perda masih ya? Ban Perda masih? Masih. Di Banggar berarti enggak? Nah, langsung terkonfirmasi. langsung. Kalau Bang Astronot masih ketua Ban Perda, ya tongkat estafetnya harus lebih pacu lagi harusnya gitu. Semoga harmonis di fraksi. Semoga harmonis dengan kenapa Bang?
Ya. Semoga harmonis juga dengan pimpinan supaya ini bisa apa ya? Kenapa? Kita merindukan ini juga, Bang, gitu. Jadi tidak lagi terjadi persoalan-persoalan yang klasik. Tidak. Nah, jadi kalau umpamanya tadi ditanya, ini dampaknya untuk orang banyak besar ada balik karena posisinya strategis, luas. Oke, kalau kita rujuk lagi ke belakang, kenapa ini mulai bermasalah? Dulu alasan yang dilakukan Pemko adalah biaya perawatan. Rusak rumputnya, rusak fasilitasnya, sedangkan ada patung aja nggak jadi-jadi, emang nggak merusak? Hah? Patung yang udah berapa kali peletakan batu pertama sampai nggak jadi, sampai hancur, sampai ini, emang nggak bermasalah, merugikan negara kok gitu, lokasinya sama kok. Ya itu sambil ngopi dulu kita. Ya kan maksudnya studi kasus di tempat yang sama aja, banyak peristiwa yang terjadi, bahkan peristiwa yang monumental, yang mengeriukan. Jadi maksud saya, dengan alasan kerusakan-kerusakan ini tidak bisa jadi alasan sebenarnya. Kenapa? Adanya biaya yang dikenakan nanti, kalau umpamanya 10 juta untuk komersil. Tapi kan ada namanya MOU nanti, Memorandum of Understanding antar pemerintah dengan pihak terkait. Dibuat aja klausulnya bahwa before after difotokan, before-nya, after-nya gimana? Apa yang perubahan terjadi? Keramiknya rusak, ya ganti rugi. Itu kan hal yang sederhana, gak usah ribet-ribet dah, simplifikasinya bisa dalam MOU. Trotoar itu tiap tahun digantinya, Bilang. Nah, nggak rusak aja diganti. Bahkan makin rusak setelah diganti gitu loh. Kita bisa break dulu. Ya maksud saya gitu. Nanti tolong ini juga Bang Astronot, masukan saya, dibangun aja pasal turunannya, bahwa ternyata harus ada juga klausul-klausul untuk penggantian rugi ketika terjadi kerusakan-kerusakan pasca kegiatan. Karena pasca kegiatan terlihat kan, rumputnya yang rusak kah, lumpur akhirnya terjadi, atau umpamanya trotoar, kan ada rute pejalan untuk lari kan, itu jogging tracknya kan ada di situ. Entah itu rusak, atau pagarnya tercabut, atau kemudian umpamanya bekas patung itu akhirnya belum bersih-bersih sampai sekarang, itu juga jadi presiden buruk, harusnya segera dibersihkan gitu. Tapi mungkin ada masih belum, harus takutnya temuan dan lain-lain, bisa jadi alasan itu tidak dibersihkan sampai sekarang. Tapi saya yakin DPRD harus dipecut nih. Ini Bang Alvin, Bang Soleh juga bisa melakukan dorongan-dorongan terhadap DPRD supaya perda tentang ini segera di-clear-kan. Udah mulai jadi atasan kita deh ya. Soalnya ada tanggung jawab dia juga. Memang aku membayangkan hotel itu akan penuh. Apa? Tukang jagung bakar akan makin kencang nih pas jagung bakarnya. Begitu ada mali itu bisa digunakan untuk komersil. Bayangkan juga yang lapak-lapak main dorong di depan Bank Mandiri itu akan ramai. Sebenarnya Nah, saya menambahkan ini supaya juga Bang Soleh lebih sebentar, Bang. Sedikit aja, biar lebih ketat lagi bahwa tahun ini ada anggaran 2023 dari Provinsi Sumatera Utara sekitar 5,5 atau 6,5 miliar untuk perbaikan lapangan Adam Malik. Kalau kemudian bisa lebih kita akselerasi untuk kemudian itu bisa digunakan secara umum, kan mungkin bisa bersendiri. apalagi diputuskan dulu sebelum anggarannya turun. Lebih hebat Nah, lagi. itu bantuan dari provinsi. Iya. Nah itu dia, artinya ini sebenarnya jangan kita kasih momentum juga untuk Bang Astronot untuk ngomong soal kelebihan dia karena ada Natal HKI dan Natal PDI yang sudah terlaksana di situ. Hasil kan? Iya, maksudnya jangan sampai itu takutnya dikirain disponsorin oleh PDIP nanti. Ya kan? Jadi maksud saya mungkin Bang Astronot punya kredit lah untuk itu kan. Dia punya kelebihan memanfaatkan itu dengan acara-acara ini. Tapi menurut saya, ayolah teman-teman, ini kita sukseskan supaya perda ini goal, supaya tidak ada politik sandra. Yang kedua adalah, saya minta juga kepada pemerintah Kota Pematang Siantar, terkhususnya wali kota, lakukan sinkronisasi, harmonisasi dengan Forkopimda, dengan jurnalis. Terutama. Ini yang terutama, dengan jurnalis. Come on, lakukan lagi coffee morning dengan jurnalis, kumpulkan jurnalis. Apa ini yang mau disinkronisasikan program? Gak usah takut gitu. Kalau takut berarti ada masalah. Kalau takut berarti ada dosa yang disimpan. Kalau takut berarti ada kesalahan yang ditahu. Kan begitu dia. Sebenarnya persoalan takut ini kan perasaan. Kan gitu. Tapi aku nggak kemudian masuk ke ranah bagaimana kawan-kawan jurnalis ini bekerja ya. Harusnya nggak usah takut karena nggak ada OTT. Terkadang contohnya seperti inilah. Kasus-kasus yang gara-gara pelanggaran perda kemudian dikait-kaitkan dengan intoleransi. Jadi banyak hal sebenarnya yang tidak, seorang jurnalis itu kan bahkan ketika dia melihat itu sebuah fakta,
Tapi ketika dia terbitkan, fakta itu bisa menimbulkan resiko yang lebih besar. Dia berhak untuk tidak menerbitkannya. Contohnya, terjadi baku hantam di salah satu desa. Ini mantan Pemret yang bicara ini ya. Dulu pernah Pemret, jangan mantan, dulu pernah Pemret di Jawa Pos kan gitu kan. Tapi misalnya terjadi baku hantam di salah satu desa antara katakanlah etnis A dengan etnis B, dan aku melihat sebagai jurnalis. Padahal itu hanya gara-gara bereng-berengan. Kemudian aku bikin beritanya. Menyerempet ke sana kemari. Resikonya kan terlalu besar. Nah, sebagai seorang jurnalis, aku bertanggung jawab juga untuk menjaga bagaimana situasinya kondusif. Aku berhak untuk tidak menerbitkan. Hanya soal perasaan aja, soal bagaimana. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah semua sesuka hatinya aja bikin berita. Tapi aku nggak mau mengomentari itu karena takutnya nanti berbalas pantun kan. Ya. Tapi kita komit tidak ada kaitannya dengan isu-isu intoleransi ini. Nah, Aku sedikit lagi sebelum dijawab Bang Astronot gitu ya, itu nyambung. Bahwa jadi Pak Jalang juga udah menyinggung sedikit bagaimana saya juga pernah jadi pelaku, ya kan. Nah, saya percaya orang Siantar taat hukum. Mau reman gimana pun, kalau salah orang Siantar, saya sebagai orang Siantar punya kesimpulan seperti itu. Nah, yang terjadi sekarang ini bahwa selalu ada celah regulasi yang bisa dimanfaatkan sehingga itu ribut. Ambil contoh gini, mungkin Pak Jalang tadi singgung yang tadinya direncanakan di lapangan Farel Pasar Ibu karena diributi, kemudian pindah ke 122. Itu terkait dengan rencana konser Tipex gitu ya. Iya, yang kemarin ya. Iya. Regulasi yang dimanfaatkan adalah Perwa Wali Kota mengatakan kawasan tanpa rokok. Makanya ini mungkin sinkronisasinya ke sana bahwa kita harus clearkan regulasi ketentuan segala macam sehingga tidak terjadi perdebatan penafsiran. Saya justru agak berbeda berpikir bahwa namanya hukum ya harus ajak. Penafsiran dan perbedaan itu di persidangan, tapi dalam tertulisnya kalau bisa bawa mengatakan itu AA, jangan BB lagi gitu. Artinya krisis kita salah satu dalam kaitan ini adalah krisis regulasinya. Dibolehkan di lapangan ini, tapi ada perlu misalnya kawasan tanpa rokok, dan itu sudah terjadi. Dibolehkan digunakan lapangan dengan political will. Itu kan pasal-pasal yang kemudian bisa kita clearkan. Saya setuju bahwa itu memang harus dulu semua, mungkin sebelum dijawab Bang Astronot. Itu aja. Oke. Ke Pak Astronot lah ini. Sekarang kan banyak fasilitas, ini kembali ke fasilitas inilah. Bagaimana kemudian Perda itu bisa benar-benar ditegakkan, Pak? Nggak pandang bulu lah. Misalnya soal fasilitas jalan ini. Gimana bisa benar-benar ditegakkan? Ya, itu perlu penegakan Perda itu perlu komitmen kita bersama. Saya sepakat dengan Bang Soleh. Walaupun begini masyarakat Siantar, tapi saya kira kalau dijelaskan dan kita lakukan Perda itu dengan benar, peraturan itu dengan benar, bukan hanya Perda, dan kita bisa memberikan contoh, saya yakin orang yakin gitu semua. Kalau saya melihat soal keteladanan, nggak ada teladan yang bisa diteladan, nggak ada orang yang membuat keteladanan kepatuhan kita terhadap suatu aturan. Ya, contoh kecil saja. Coba perhatikan yang saya bilang ini. Kita ada lampu merah traffic light. Adakah di situ baris batas stopnya dibuat? Nggak ada. Inilah Siantar kita sekarang. Jadi kita mau mengatakan orang bersalah atau mengatur orang bagaimana, nggak ada pengaturannya. Garis itu, marka itu adalah peraturan, bos. Itu sekarang nggak ada. Termasuk tadi penggunaan badan jalan segala macam, soal parkir. Itu kan nggak ada pengaturan juga. Pengaturan itu bisa melalui orang, bisa juga melalui tanda, sign. Itu yang tadi marka-marka tadi, itu mengatur gitu loh. Jadi saya sepakat di situ yang lihat itu kenapa bisa begitu? Tadi ada celah. Selain celah tadi bahwa ada kita tunjukkan ketidakadanan, ada ketidakpercayaan publik terhadap pemimpin, ada ketidakpercayaan publik terhadap suatu penyelenggara aturan. Itu yang membuat saling curiga tadi. Akhirnya pers pun menekan. Ini kan saya lihat ada juga pers menekan mengamalkan ini. Padahal yang digali, saya pengalaman saya dengan jurnalis ya. Mereka suka dengan suatu kebenaran, itu soalnya. Dia akan kejar itu untuk menemukan kebenaran. Tapi kalau soal itu sudah benar, nggak ada masalah. Ini kan dikejar yang saya bilang tadi, mungkin penyelenggara itu tidak jujur. Itu yang membuat kita akhirnya saling curiga-mencurigai, orang A ngomongnya lain, sini ngomongnya lain, itu tadi. Bahwa tidak ada, itu saya temukan di
Setelah saya di Siantara itu saya butuhkan. Ada distrust, ada ketidakpercayaan kita akibat dari beberapa kelakuan yang mungkin menyeleneh, kan gitu. Ketidakjujuran kita dalam menegakkan aturan. Saya yakin kalau kita tunjukkan keteladanan itu, kejujuran itu dalam melaksanakan itu, saya yakin masyarakat Siantar juga akan mengikuti aturan itu yang benar. Kemudian soal penegakan tadi banyaknya itu. Memang saya mau katakan bahwa masih banyak perda yang kita butuhkan untuk menjadi guidance kita, menjadi panduan kita dalam menyelenggarakan pembangunan pemerintahan di Kota Siantar ini. Iya, masih ada beberapa peraturan yang harus kita selesaikan, yang harus kita buat. Itu jelas, gitu. Jadi, marilah kita sama-sama, baik yang eksekutif, baik legislatifnya, kita sama-sama lah berkontribusi untuk membangun Kota Pematang Siantar ini. Jangan celah itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk berbicara, menyalahkan, saling menuduh orang lain. Itu jadi ada celah. Ya, kita harus akui bahwa ada guidance, ada peraturan yang merupakan panduan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan ini yang kurang. Ya, itu harus kita perbaiki, itu harus kita benahi. Tadi masih ada saya Pak Solin, saya sudah lupa lagi apa yang dimaksud beliau ini, yang soal lokasi-lokasi yang tadi yang Pak Soleh katakan bahwa itu perlulah diatur. Jadi dilakukan penertiban menurut saya iya. Dan kita harus mulai itu. Penertiban terhadap perda itu kita lakukan, penertiban Kota Pematang Siantar iya. Kalau kita mau bangkit, kalau sungguh-sungguh kita mau bangkit untuk membangun Siantar ini untuk lebih baik, saya kira penertiban itu harus dilakukan. Lalu ada kebijakan tentang peraturan, meskipun tadi yang saya bilang tadi bahwa event tertentu bahwa melakukan suatu kegiatan itu harus ada izin. Kita harus maknai apa sih, kenapa harus minta izin? Bisa saja memang suatu tempat yang diberikan izin itu mungkin saja tidak sesuai perda. Oke, tapi untuk perayaan yang sifatnya temporary, yang sifatnya insiden lah, untuk mengundang event tertentu bisa saja. Tapi tentunya kepala daerah melihat lokasi itu yang diberi izin itu adalah tempat yang memberikan dampak gangguan yang minim gitu loh. Itu saya kira bisa. Di mana-mana pun itu bisa terjadi atas nama suatu perayaan, bisa saja. Tapi pasti dipilih tempat yang memberikan dampak gangguan yang paling minim. Lalu diberikan, dan waktunya mungkin dipertimbangkan berapa lama, sehingga diberikan efek izin. Ini kan permohonan izin ini kita maknai bukan hanya soal restu, bukan. Keterlibatan dari instansi itu untuk mengatasi gangguan tadi. Antisipasi terhadap efeknya, gangguan yang mungkin terjadi, perhubungan, kepolisian, gangguan keributannya, dan lain-lain. Saya kira itu maknanya suatu izin. Bukan hanya harus melihat dari peraturannya. Artinya kepala daerah dalam membangun suatu daerahnya, tentu dia ada pengecualian atau kebijakan tertentu. Saya kira harus ada. Jadi jangan kayak seperti tadi, diburu melanggar ini, enggak lah. Ya, hari ini tempat itu juga trotoarnya digunakan untuk jualan kok. Kenapa nggak ditertibkan? Parkir mobil malah dia. Iya, tempat yang diributkan itu ada setiap sore ada jualan di situ. Dan kupikir itu juga yang menjadi masukan kepada Pemko, penegakan perda itu jangan tebang pilih. Ya. Banyaknya isu intoleransi terkait gagalnya Bajar menjadi titik berat kita untuk diskusi di sini sebenarnya. Karena kita merasa bertanggung jawab, berinisiatif sendiri untuk duduk berdiskusi. Tapi sebelum ke situ memang aku sebagai orang yang mencoba menggagas ini sudah mengundang sejumlah pihak. Yang pertama aku coba undang langsung pimpinan DPRD, kusurati langsung Pak, dan itu sampai kepada wakil ketua Pak Mangatas. Beliau berhalangan hadir karena ada open house tahun baru. Kemudian kuundang juga pihak STTC untuk duduk bersama, tapi tidak bisa hadir, cuma menitipkan secara
surat pernyataan bahwasanya mereka mendukung Imlek Fair ini. Bu Wali Kota juga aku undang langsung dan beliau respon mengirimkan Bang Soleh untuk ada di sini. Ada juga Satkom Gajah Mada yang aku undang, tapi tidak bisa hadir. Artinya semua pihak coba aku kumpulkan di sini, duduk bersama untuk membahas bahwasanya tidak ada kaitan bazar itu dengan isu intoleransi yang banyak dikupas-kupas di YouTube gitu. Nah, aku mau bacakan sedikit surat pernyataan dari STTC. Saya Erdi Winata selaku Humas PT STTC dengan ini menyatakan mengenai pinjam pakai ke gedung ex Rumah Dinas Bupati Simalungun yang kami kelola untuk kegiatan Imlek Fair 2023 di Kota Pamangsianta. Sejak semula untuk pinjam pakai gedung ex Rumah Dinas Bupati, sesuai yang dimohonkan oleh Pemko Siantar melalui Sekda dan Sekretaris Dinas Pariwisata, sudah disetujui atau diberikan pinjam pakai. Dari awal, STTC tetap mendukung dan siap berpartisipasi untuk pelaksanaan Imlek Fair 2023. Pada pertemuan selanjutnya, dikarenakan pihak Pemko menyatakan bahwa kegiatan akan dipusatkan di dalam gedung dan tidak mengizinkan pemakaian Badan Jalan Perintis Kemerdekaan, sedangkan diketahui bahwa stan yang akan didirikan oleh panitia lebih dari 60 stan tidaklah mungkin dapat terbangun dalam lokasi ex rumah dinas tersebut. Jadi intinya adalah tidak mampu pelataran rumah dinas itu menampung keberadaan stan. Kupikir Bang Soleh coba bisa menegaskan itu lagi, seperti apa pernyataan dari STTC ini. Baik, di klarifikasi memang saya sebutkan bahwa STTC menarik kembali izinnya. Dan waktu itu memang tidak ada penjelasan kenapa menarik kembali. Apa yang disampaikan PRD itu, saya cermati bahwa memang kalau saya tidak menyebutkan 60 itu berapa, tapi memang saya dengar bahwa antusiasme sangat besar. Bahkan ada tambahan kata-kata kalau misalnya itu dipaksakan di situ, kita khawatir kerumunan massa akan berakibat tidak baik. Mungkin seperti itu tambahan dari kami untuk menegaskan bahwa memang antusiasme pedagang atau antusiasme juga dari warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi itu membuat daya tampung itu agak mengkhawatirkan memang. Mungkin itu yang menarik kembali. Artinya kan sama sekali nggak ada kaitan dengan ritual keagamaan ya Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Karena memang waktu itu kan kalau dipadatkan dengan sejumlah pedagang yang kita responsif, sementara acara kita seperti kata Bang Asrono tadi bahwa kita create acara itu ada kegiatan sosial, ada salah satunya misalnya jamuan makan anak disabilitas, berbagi rezeki setiap hari ke keliling kota untuk bagi-bagi nasi, kemudian ada juga donor darah, dan itu dari rangkaian kegiatan itu. Jadi juga mungkin juga bisa dilaksanakan secara utuh, secara keseluruhan untuk bisa matchingkan antara bazarnya, pamerannya, kemudian kegiatan hiburannya dengan kegiatan sosialnya, dengan tempat space seluas itu gitu. Oke. Aku minta tanggapan Bang Asronot, kalau memang mau Bang Asronot menanggapi, kan banyak yang kemudian bernarasi di sosial media yang mengkait-kaitkan ini dengan isu toleransi. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada mereka-mereka yang coba membawa isu ini? Baik. Itu yang menjadi alasan saya juga hadir di dalam podcast ini. Saya kira kita selaku orang Siantar harus mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di luar. Hari ini kita di Siantar baik-baik saja. Dan menurut pendapat saya, batalnya Imlek Fair itu tidak ada hubungannya dengan soal keagamaan atau ada diskriminasi atau ada penganiayaan terhadap agama tertentu, tidak. Karena saya melihat Imlek Fair itu adalah bukan pelaksanaan ibadah suatu keagamaan, bukan penyelenggaraan kepercayaan atau keagamaan, bukan. Itu adalah rangkaian suatu perayaan. Jadi keliru kalau itu dikaitkan dalam bahwa itu jadinya perbuatan penistaan terhadap suatu agama, menghalangi ibadah suatu agama. Salah, karena itu bukanlah pelaksanaan ibadah ya. Itu adalah konteks yang berbeda dengan penyelenggaraan ibadah suatu keagamaan. Jadi berhentilah dengan begitu. Mengemas seolah-olah Siantar ini adalah tempat yang intoleran. Itu berhentilah itu.
Saya melihatnya di situ adalah kegagalan daripada koordinasi daripada penyelenggara itu dalam menyalakan pelenggaraan itu. Bahwa menjadi blunder itu, kita harus sadar sendiri bahwa Siantar tidak punya tempat khusus, tempat tertentu, tempat yang representatif untuk penyelenggaraan event-event seperti itu. Ya, ini event keagamaan yang dirangkai dengan event keagamaan. Kemudian satu hal lagi, tidak ada satu orang pun dari etnis Tionghoa, etnis Cina yang ada di Kota Siantar melontarkan pernyataan, mengadukan ini menjadi suatu perbuatan intoleran daripada pemerintah Kota Siantar, nggak ada juga, nggak ada yang keberatan. Ya, acara ini murni sesuatu kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan perayaan Imlek yang akan dilakukan perayaan Imlek, bukan ini acara keagamaan. Itu harus jadi tidak ada peraturan yang dilanggar di sini. Atau peraturan yang dikatakan ada beberapa orang menyampaikan bahwa ada peraturan yang dilanggar tentang penyelenggaraan ibadah suatu keagamaan. Saya kira bukan. Nah, itu dia. Tapi itu tadi saya dorong bahwa kita harus semua sadar di Pematang Siantar ini tidak ada tempat khusus. Karena tidak ada tempat khusus, itulah sebabnya tadi Pemda sampai meminta izin bekas rumah Bupati Simalungun untuk tempat penyelenggaraan acara tersebut. Kita harus sadar bahwa salah satu daripada fungsi dari pemerintah itu adalah sebagai fasilitator, termasuk dalam kegiatan ini. Artinya pemerintah karena tidak punya tempat, dia meminta milik daripada STTC untuk menyelenggarakan ini. Tapi saya mengambil kacamata daripada bagian dari DPRD, kita harus sadar memang kita tidak punya tempat untuk menyelenggarakan ini. Sehingga ini perlu kita bahas, kita perlu pikirkan di kemudian hari. Ya. Wajar kalau suatu penyelenggaraan tadi karena tidak cukup tempatnya sampai memakai suatu badan jalan, ya dipilih. Artinya di sini saya lihat Pemda memilih tempat yang dipergunakan itu memberikan dampak yang paling kecil, dampak gangguan yang paling kecil, ya, sehingga mungkin dipilihlah sampai jalan itu digunakan. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa berhentilah di luar sana orang mengemas seolah-olah kejadian ini adalah perbuatan intoleran terhadap agama tertentu. Ya, oke, ke Bang Tumpak, kan isu intoleran ini udah sama-sama kita garis bawahi, tidak ada sama sekali gitu kan. Dan kemudian ada Ranperda itu yang membuka harapan bagi seperti Bang Tumpak sendirilah yang bermain di industri kreatif. Selama ini kan Bang Tumpak mainnya di luar kota aja. Kenapa kok di luar? 1000 tenda di mana itu kemarin? Ada di Samosir, di Dairi, sama di Toba. Nah, kenapa memilih di luar berkegiatan? Karena ini juga tidak ada fasilitas yang bisa kita manfaatkan atau kayak mana? Ya, untuk berkegiatan di Siantar sebenarnya di medio 2017 sampai 2018 sampai mau ke 19 ada situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Sebenarnya sering buat kegiatan, hampir tiap minggu dulu kita buat kegiatan, bahkan festival, event tahunan Kota Pematang Siantar pun kita buat. Ini kebetulan saya sengaja Siantar Main Art Festival ini yang kedua tahun 2018, saya sengaja pakai kaos ini untuk di podcast ini ya. Nah, ini event tahunan, bahkan targetnya dulu saya komunikasi juga ini bagaimana bisa menjadi diklaim pun sebagai event Kota Siantar, tidak ada persoalan bagi saya. Cuma kegiatan ini sering saya buat waktu itu, pilihan tempatnya adalah yang pertama di Aula No Mensen. Walaupun sebenarnya Aula No Mensen itu tidak proper secara akustik audionya, tapi kita nggak punya ruang untuk itu. Karena apa? Kalau kita buat ke outdoor, kosnya kan lebih besar, hujan, belum lagi kos yang lain ya, persoalan proseduralnya lagi, administratifnya yang ribet. Bahkan sebenarnya untuk pemakaian lokasi kecil aja saya pernah coba pakai lapangan pariwisata, itu ribetnya minta ampun. Mulai dari ada biayanya, itu pernah pakai untuk Ramadan. PAD-nya 40 juta itu ya? Nah itu per tahun ya Bang Soleh ya?
Dalam setahun ya. Dalam setahun, Target. ya. Fasilitatornya ada di sebelah kanan saya waktu itu. Untuk yang buat ini ya Ramadan Center Kreatif. Natal Center Kreatif pernah juga saya buat waktu itu sama teman-teman. Natalnya di lapangan Adam Malik sama anak muda. Bahkan waktu itu Pray for Surabaya juga pernah. 1000-an orang di lapangan Adam Malik. Tidak ada persoalan juga karena memang kita kan tidak ada kepentingan. Iya. Dan juga nggak ada kepentingan tertentu di situ. Ya, ya itu tadi Imlek fair ini juga kan mirip seperti itu ini. Iya. Kira-kira Iya, itu, iya. ya kan? Ternyata bisa kalau memang kita tulus, genuine kita memang untuk kepentingan orang banyak, harusnya tidak jadi persoalan. Karena apa, jurnalis pun cukup logis melihat situasi itu. Mereka cukup mampu kok menganalisa itu. Ini tidak ada kepentingannya. Saya juga nggak punya kepentingan. Tidak mau jadi KDH, tidak mau menjadi apa-apa juga, atau DPRD pada saat itu, saya tidak punya kepentingan. Saya murni bagaimana merespon isu yang menjadi isu nasional pada saat itu. Ternyata bisa kok. 2 event besar yang saya buat sama teman-teman waktu itu, Natal Kreatif, Center Kreatif, sama Pray for Surabaya bisa. Kemudian di Adam Malik, dia di Lapan Pariwisata yang agak ribet pada saat itu ya. Walaupun terlaksana, tapi embel-embel di belakangnya tidak enak sebenarnya. Nah, Sinabung kayaknya, bukan Surabaya, Sinabung ya? Surabaya bang. Kayak Sinabung. Pemboman gereja bang. Oh iya. Iya. Termasuk 2 pasang iya. Sinabung, kayak Sinabung juga. Nah artinya ternyata bisa kalau kita benar-benar berdiri untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan tertentu. Itu bisa kita gunakan kok. Dan tidak akan ada yang mau meributin itu. Iya. Nah kemudian di No Man's Land memang tidak diribetkan. Karena kan yang menjadi ketidakkeengganan kita mengurus itu kan diribetkan dengan prosedural. Dengan lagi penjelasan pembiayaan ini, kami punya target PAD ini. Oke lah, atau juga ini kan fairnya ini semua. Kalau memang ada duitnya, masa kita nggak mau membantu untuk PAD Kota Siantar? Cuma persoalannya kita berangkat dari kondisi yang memang tidak ideal. Iya. Kondisi pemerintahan pun tidak ideal, kondisi penggagas acara pun tidak ideal. Ya kenapa kita nggak berusaha kompromi untuk membangkitkan gairah-gairah Kota Siantar ini? Bagaimana kita membuat Siantar ini ibarat bahasa anak sekarang sparkling, berkilo-kilo dulu kita nih, gempita dulu lagi kita ini. Gak usah jauh-jauh, event kembang api tahunan aja tak pernah ada di kota ini kok. Tapi abang tahu nggak dulu ada event kembang api tahunan? Itu tiap tahun. Begitu kembang api ini diletuskan ke udara, yang meletuskan dijemput dibawa kantor polisi. Pernah tahu? Pernah tahu. Sejak itu memang nggak ada kawan dekatnya yang samping saya juga pada saat itu. Nah jadi maksud saya sekelas event yang itu aja pun susah untuk dilaksanakan gitu. Padahal kan ya apa sih di situ semua kok bersuka, mau agama Kristen, Islam pun bersuka cita kok dengan tahun baru gitu loh. Nggak ada yang merasa itu bunyian trompet identik dengan Kristen, nggak ada gitu. Lilin identik dengan Kristen, itu nggak ada. Jadi di Siantar ini sebenarnya proses berasosiasinya masyarakat sudah menunjukkan kita mensimbolkan keberagaman. Kemudian menunjukkan bahwa kita, gue saja jauh di tempat saya lah, di Tomoan itu banyak yang Islam, banyak yang Kristen. Tapi kalau untuk urusan pesta atau apa, gabung kok semua di situ untuk bekerja sama. Artinya pemerintah Kota Siantar sudah surplus, tanpa diintervensi masyarakat sudah melakukan toleransi. Tanpa diintervensi saja masyarakat sudah melakukan keberagaman. Fungsi pemerintah merawat, melakukan tindakan preventif, melakukan tindakan pencegahan. Itu aja fungsi pemerintah. It's too easy sebenarnya, karena ini asosiasi masyarakat ini sudah kuat, ini sudah mengakar bahkan. Karena kita bergaulnya pun udah sangat enak. Cuma tolonglah yang punya kepentingan-kepentingan jangan pelintir isu-isu gini, jangan digoreng-goreng lagi. Move on, tolong move on. Ini udah selesai. Ini harusnya udah tuntas di kita. Kita nggak udah clear, loud and clear. Cuma pemerintah Kota Siantar jangan coba-coba memainkan isu ini. Pemerintah Kota Siantar jangan coba-coba melakukan keberpihakan seolah-olah ingin mendiskriminasi. Jangan coba-coba. Ini bagaikan bom waktu di Kota Siantar. Sekali kau pancing, habis barang itu. Jadi pemerintah pun jangan coba-coba mainkan ini, apalagi ini tahun politik. Menuju kontestasi 2024. Jadi tolong ini bagi pemerintah kota. Nah, jadi kalau saya sebenarnya punya kerinduan. Saya sering koordinasi sebenarnya dengan Bang Soleh, terus kemudian bahkan gue saja buat pameran lukisan juga saya lakukan dengan teman-teman. Bang Soleh sama ada Bang Saiful dulu di Parapat ya. Di Lapangan Pariwisata. Ada Bang Saiful juga dulu. Ya dulu dia punya jabatan gitu. Saiful mana ini? Saiful Riza, Camat Siantar dulu. Sekarang nggak lagi? Non-job dia. Waduh, kasihan ya. Katanya mau ada era baru, saya nggak tahu. Nah, artinya ternyata di institusi pemerintahan banyak orang-orang baik yang bisa diajak untuk komunikasi gitu.
Cuma kadang orang baik ini pun harus kita sering follow up karena banyak urusannya, harus sering kita follow up. Yang kedua, jabatannya belum strategis sekali juga, lalak gantung gitu loh. Ini memang perlu kita jembatanin juga. Jadi teman-teman anak muda, kita perlu jangan juga melakukan sikap anti politik atau anti pemerintahan, karena kolaborasi ini pun juga harus dibina. Dan memang sejauh ini memang yang berseliweran juga kayak legislatif kan Bang Astronot, hanya Bang Astronot yang bisa kita akses, mempunyai public speaking yang baik juga, terus kemudian punya konten juga ya, dia punya narasi. Nah jadi di tengah tahun ini juga kita harus perlu ingat teman-teman, pilihlah calon-calon juga yang berkompeten untuk itu. Jualan juga ujung-ujungnya, Nggak mau Bang? Terpaksa ya? Karena yang mau bernarasi itu nggak banyak ya? Betul, kalau nggak bisa kita akses ngapain? Oke. Ya kan kalau nggak bisa kita ajak ngopi, ngobrol, yang mau ngapain juga. Karena apa? Kalau tanpa itu juga, kapan tersalurkan mimpi-mimpi kebaikan ini? Kalau ini Bang Astronot ini udah banyak mundurnya nih. Takutnya nggak mau main lagi Bang Astronot. Jangan-jangan menjadi wali kota. Iya ya, kalau itu kita support lah. Nah, jadi maksud saya kalau memang untuk kembali lagi, saya punya kerinduan besar untuk berkecimpung menggairahkan Kota Pematang Siantar. Saya juga ya lucu aja, Kota Siantar itu dikenal loh di seluruh Toba itu yang banyak buat event orang-orang Siantar gitu. Tapi di Siantar sendiri apa? Tapi kenapa ruang-ruangnya nggak terbuka? Saluran-salurannya, kanal-kanalnya itu nggak bisa kita tembus gitu. Nah, kemudian saya mau tantang pihak STTC, kalau memang betul mau melakukan sesuatu untuk Kota Siantar, yuk kita tandem. Saya sudah ngomong, Bang Soleh ini 3 tahun lalu saya sudah bilang, aku ngincar rumah dinas ex bupati itu. Untuk kita melakukan seperti model-model block space, creative space. Saya udah bilang Bang Soleh, bahkan bukunya pihak STTC, tolong Bang nanti ini dikasih ke pihak STTC juga rekaman ini. Saya mau saya presentasikan, bukunya udah ada, presentasinya, apa paparannya, idenya apa itu udah 3 tahun lalu saya sudah kasih ke Bang Soleh itu semua. Saya sudah punya mimpi itu. Bahkan saya sudah bilang kalau bisa Bang ambil itu untuk kepentingan anak-anak muda kreatif itu bisa. Idenya sudah ada dan sudah ada embrio yang sudah jalan. Nah jadi kepada pihak STTC kalau memang ini sudah batal, yuk kita kerjasama yuk. Apa yang mau kita inikan. Yang kedua pihak STTC kalau memang mau berkontribusi untuk Kota Siantar, kontribusilah di pendidikan. Perbanyakkan beasiswa untuk anak-anak muda supaya kami juga makin kreatif, makin bisa wawasan luas gitu loh. Jadi jangan investasinya di jembatan penyeberangan gitu ataupun di monumen-monumen gitu. Itu nggak investasi di teknologi, investasi di IT, investasi di pendidikan, itu yang dibutuhkan Kota Siantar. Kalau tidak investasi STTC di situ, Siantar ini gini-gini aja atau memang STTC pengen yang begini-begini saya yakin enggak lah, kalian keren lah. Multinational corporation kok, transnational corporation pasti pengen Kota Siantar yang lebih baik. Dan kemudian teman-teman, anak-anak muda juga yang nonton di sini, ini kan para orang tua kita, anak-anak muda, jangan jadikan orang dalam sebagai sumber referensi kalian, nggak boleh. Cuitan-cuitan orang dalam, merasa orang dekat, itu nggak. Konfirmasilah berita dari orang-orang yang punya irisan kepentingan. Saya juga sebelum hadir ke sini, saya tonton semua konferensi persnya, saya baca kronologisnya, saya tanyai personal-personalnya gitu. Jadi jangan karena merasa orang dalam, hanya obrolan-obrolan dari ini, itu jadi referensi gitu. Enggak gitu. Semua memang kita berhak melakukan analisa atas situasi ini sebagai tanggung jawab kita sipil, warga negara, masyarakat Kota Siantar. Tapi jangan jadi karena dia merasa dekat, bisa pembisik-pembisik. Ini juga kan ini ada apa ya? Abuse of power gitu loh menurut gue. Ini ada penyalahgunaan kekuasaan juga karena seolah-olah kayak bisa menyampaikan sesuatu, bisa menggerakkan sesuatu, bisa menggerakkan komunal. Enggak gitu. Ini nggak gini-gini lagi kok zamannya gitu loh. Atau memang kalau justru orang dalam bisa mempengaruhi kebijakan wali kota, berarti udah tau lah kita, jangan pilih lagi lah tahun 2024. Kalau memang orang dalam bisa menggerakkan wali kota ya. Kayak mana mau milih kalau nggak main dia? Nah, lebih bagus. Salah ya. Jadi maksud saya begitu. Jadi jangan kita jadikan sumber-sumber merasa orang dalam, merasa bagian dari. Kenapa? Yang di lingkaran pemerintahan SKPD aja pun tidak orang dalam kok. Boro-boro kita yang merasa orang dalam yang dijadikan referensi. Iya. Kan gitu. Jadi fair-fair aja gitu. Ya, Oke, kupikir belum mulai tembak sini juga. Iya. Jadi aku coba ambil kesimpulan lah dari diskusi kita ini. Ternyata dari semua yang aku dengar,
kita tidak punya wadah untuk berkegiatan. Itu awalnya. Sehingga digunakanlah fasilitas-fasilitas yang sebenarnya nggak boleh kita pakai kan gitu. Tapi ada harapan ketika Ranperda mungkin nanti bisa cepat lah kita dorong juga Pak Astronot biar bisa segera ada perda baru penggunaan lapangan Adam Malik yang nantinya bisa digunakan komersil lah, bisa mendatangkan konser musik di situ, ekonomi jadi bergeliat, kayak yang aku bilang tadi, tukang jagung bakar itu ngipasnya makin kencang. Bahkan ini ya Bang, sorry, kepada Bapak Dekranasda, Bapak Ketua PKK, dulu sebelum menjabat sebagai Ketua Dekranasda dan Ketua PKK, sering membuat kegiatan BSA. Bahkan event besarnya Brotherhood, apapun namanya pada saat itu, motor anti. Saya tunggulah sekarang beberapa tahun jadi ini, ayolah, buatlah sesuatu di Adam Malik, undang lagi Indro Warkop, undang lagi kelompok-kelompok motor. Artinya enggak, saya kenal Bang Erizal gitu, dia kan juga cukup punya kapasitas orang pariwisata event juga. Ya, bagian dari kebudayaan kok, di Taman Budaya dulu, di Kota Medan. Sekjen juga sih nih. Dulu. Pekong itu. Enggak lah. Akhirnya aku itu Bang. Jadi saya kepada Bang Erizal tolong juga yang disampaikan. Saya punya kerinduan Bang Erizal, mari kita kolaborasi lagi. Event apa nih yang mau dibuat lagi? Saya lihat sekarang anak-anak muda banyak didorong lewat Boy Warongan. Ini anak-anak muda banyak juga. Saya perhatikan juga kan perkembangan-perkembangan di lingkaran ini gitu loh. Artinya itu bagus. IESPA, e-sport kan mulai dikembangin. Itu oke, keren. Memang zamannya sekarang itu. Tapi Ketua Dekranasda dan Ketua PKK sebagai penggiat untuk komunitas motorcycle, kemudian motor anti, yuk kasih nih jadi destinasi juga gitu. Karena kan motonya apa? Siantar tidak kota transit tapi kota destinasi. Ya kita ciptakan dengan event tadi. Maka coba kita tantang juga ke Bang Erizal. Mari nih event-event motornya kita galakkan lagi. Oke. Teringat motor tua itu kita pernah gelar memang secara nasional dari Bali sampai Aceh itu datang, hotel penuh, pusat-pusat perbelanjaan penuh, warung-warung di seputaran Adam Malik itu penuh. Tapi memang ada kebisingan. Cuma satu malam aja, kita hotel itu begitu di booking udah habis, nggak ada lagi. Kita bayangkanlah malam itu bagaimana pergerakan ekonomi di situ. Dan harapan kita memang Pak Astronot, gimana segeralah Adam Malik itu bisa kita gunakan untuk berekspresi. Gitu. Kita nggak punya wadah lagi. Dilindungi dengan perda. Ya. Dan kupikir kesimpulannya adalah karena memang kita tidak punya wadah, sehingga banyak yang kemudian akhirnya berkonflik di sini. Tapi sama sekali tidak ada konflik atau isu-isu intoleran dalam hal ini. Kita sepakat soal itu ya Pak. Jadi kalaulah nanti lapangan Adam Malik bisa dibuka untuk berkegiatan komersil, kupikir hal-hal kayak gini nggak ada lagi. Ya Bang Soleh ya. Kupikir sekian dulu diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada Bang Astronot udah datang jauh-jauh, kemarin masih di Papua, terbang ke Siantar, dan terima kasih banyak Pak. Bang Soleh juga yang udah menyempatkan waktunya, dan Bang Tumpak Wilma Tabara. Kita akan bertemu pada episode selanjutnya, dan salam Siantar Men. Terima kasih.